Salam saudaraku. Perkenalkan, nama saya Riama Pesta Artolis Sihaan. Saya lulusan 2019. Saya akan menampilkan puisi yang berhubungan dengan kelahiran Yesus memberikan kekuatan dan pengharapan buat setiap kita. Silakan untuk menyaksikan. Banyak hal yang terjadi hari-hari belakangan ini. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana merasa bingung, galau, kehilangan kendali, bahkan pupus pengharapan. Keadaan yang terjadi hari-hari belakangan ini juga merasuki kehidupan anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, keluarga-keluarga Kristen. Kita melihat bangunan yang kokoh, megah, juga mengalami kondisi yang pelik. Situasi yang terjadi tidak menentu. Bahkan banyak dari antara kita bertanya-tanya, Tuhan, masih adakah Engkau? Anak-anak bertambah besar. Kebutuhan tidaklah sedikit. Yang terjadi, banyak dari kita yang mengalami satu keadaan yang pelik. Suami istri, anak-anak bisa bertengkar hanya masalah sepele, hanya masalah kecil. Begitu runyamnya masalah yang terjadi di situasi pandemik ini, yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Keadaan tidaklah menentu, kekacauan di sana sini. Itulah yang terjadi. Banyak bangunan-bangunan yang kokoh hancur begitu saja. Tidak adanya pengunjung, tidak adanya hingar-bingar. Bahkan di situasi Natal seperti ini, tahukah saudara, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Keadaan boleh runyam, keadaan boleh tidak menentu, keadaan boleh sukar, tapi jangan biarkan imanmu menjadi kendor. Tapi apa yang terjadi? Mungkin ada di antara kita yang kehilangan jadwal pelayanan. Mungkin ada di antara kita yang tidak bisa melayani, mengunjungi dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin ada di antara kita yang sudah mulai kehilangan akal. Tidak ada harmoni lagi, tidak ada kerukunan lagi, tidak ada kedamaian lagi. Itulah yang terjadi.
Saudaraku, ada banyak orang di luar sana, atau mungkin di antara kita, yang mulai berpaling dari Allahnya, yang mulai mencari ilah-ilah lain, pergi ke tempat-tempat yang tidak sepantasnya, mencari orang pintar, bertanya, masih adakah jawaban atas setiap permasalahan yang ada? Begitu peliknya masalah yang ada, begitu runyamnya masalah yang ada, membuat kita gusar, membuat kita kalut, membuat kita takut akan hari esok. Tuhan, aku datang di hadapan-Mu. Aku tahu aku telah berdosa di hadapan-Mu. Aku bukan lagi mengandalkan Engkau sepenuhnya. Aku bukan lagi mencari Engkau yang terutama dalam hidupku. Kelahiran-Mu itu bukan murahan. Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal hanya untuk kita, manusia yang dikasihinya. Anaknya yang tunggal, yang tidak diterima kehadirannya, yang tidak ada penghormatan yang khusus. Itulah yang dialami oleh Sang Juru Selamat. Tapi apa yang terjadi sama kami, Tuhan? Kami seringkali jatuh dalam dosa, berzina, melakukan perbuatan-perbuatan cabul, iri dengki, tidak mengampuni, tidak mengasihi satu dengan yang lain. Kami marah, kami muak, kami benci, Tuhan. Kami hanya berbaju kebesaran. Kami tidak berhiasan kekudusan. Aku datang di hadapan-Mu, Tuhan. Aku datang di hadapan-Mu, Roh Kudus. Aku datang di hadapan-Mu, Bapa. Jangan ambil Roh-Mu dari hidupku, Tuhan. Jangan biarkan aku terhilang untuk selama-lamanya, karena Engkau muak terhadap kami, karena Engkau tidak mengenal kami, karena Engkau menolak kami. Karena apa yang kami lakukan hanya berkedok di hadapan Tuhan. Kami tidak menunjukkan hidup kami yang benar di hadapan Tuhan. Kami tidak menunjukkan kualitas kehidupan kami yang benar di mata Tuhan. Kalau hari ini Tuhan bertanya, apa yang Engkau berikan kepadaku? Kado yang terindah sudah Tuhan berikan kepada kamu melalui anaknya yang tunggal. Itulah yang memberikan kekuatan dan pengharapan buat setiap
setiap kami anak-anak Tuhan. Bukan jatuh bangun dosa, bukan mencemari kekudusannya, bukan lari ke ilah-ilah lain, bukan menjadi batu sandungan. Hari ini minta ampun di hadapan Tuhan. Biarkan Roh-Nya yang kudus mentahirkan kita kembali. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Jangan biarkan Tuhan berduka. Dia bukan sebagai bayi lagi, tapi Dia akan datang sebagai hakim atas dunia ini. Apakah kita masih menyimpang dari kebenarannya? Apakah kita masih menjauh dari hadirat-Nya? Apakah kita masih mengabaikan kehadiran-Nya? Natal bukan soal selebrasi, bukan soal seremonial seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Tapi Natal ketika karena kehadirannya boleh mengubah paradigma yang lama, boleh mengubah cara hidup yang lama, boleh mengubah cara hidup yang sia-sia, boleh mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena kehadirannya boleh memberikan kelegaan, kelepasan, kedamaian, pembaharuan, pemulihan, perombakan, bahkan pembalikan keadaan. Hari ini, jika Tuhan bertanya, kado apa yang bisa engkau berikan kepadanya? Satu yang aku minta di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan, bentuklah aku seturut kehendak-Mu. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Roh Kudus, ampuni aku Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang sepenuhnya mengendalikan seluruh kehidupanku. Roh Kudus-Mu yang terus menyertaiku dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari pengharapan kepada pengharapan, dari pemulihan kepada pemulihan. Karena itu yang Tuhan mau. Bukan soal pernak-pernik Natal, bukan soal pernak-pernik ibadah, tapi ibadah yang sesungguhnya ketika Yesus masuk dalam hati kita, ketika Yesus berperkara atas hidup kita, ketika Yesus yang mengendalikan seluruh kehidupan kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan pada saatnya nanti Tuhan boleh berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa, aku sadar kalau bukan karena Tuhan, hidupku sudah tercampakkan. Kalau bukan karena Tuhan, hidupku akan terhilang untuk selama-lamanya. Kalau bukan karena Tuhan, hidupku akan binasa. Tapi karena Tuhan,
mata Tuhan. Hidupku mulia di pandangan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi aku. Dan aku mempersembahkan hidupku yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarlah itu menjadi kado terindah buat Sang Juru Selamatku. Dan aku mau mendapatkan perkenanannya dari Tuhan dalam seluruh kehidupanku, dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan aku mau menjadi saksimu yang hidup. Kemanapun kakiku melangkah, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Satu-satunya Sang Juru Selamat. Sembunyikan aku di belakang salib-Mu Tuhan. Aku hanya hamba di hadapan-Mu. Aku hanya alat di dalam tangan-Mu. Dan aku mau seluruh hidupku mempermuliakan nama-Mu. Aku mau mendapatkan mahkota kehidupan. Aku mau namaku tercatat di dalam buku kitab kehidupan-Mu. Aku mau tinggal bersama-Mu di dalam kekekalan bersama Engkau selama-lamanya. Hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku Roh Kudus. Hanya itu kerinduanku Bapa. Aku tidak minta yang lain. Aku tidak meminta yang lain. Hanya satu yang aku minta. Aku mau selalu bersama-Mu Tuhan. Aku mau selalu bersama-Mu. Aku mau selalu ada di dalam dekapan-Mu Tuhan. Aku mau ada di dalam gendongan-Mu. Aku mau ada di dalam pelukan-Mu. Aku mau ada bersama-Mu selama-lamanya. Ampuni aku Tuhan, jika selama hidupku aku mendukakan hati-Mu. Aku mencemari kekudusan-Mu. Aku melukai Engkau untuk yang kesekian kalinya. Tapi hari ini aku buka hatiku lebar-lebar buat Engkau Tuhan. Beri aku kesempatan Tuhan. Beri aku kesempatan Roh Kudus. Beri aku kesempatan Bapa. Jangan ambil Roh-Mu daripadaku Tuhan, karena aku tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Situasi boleh kelam, masalah boleh bertubi-tubi, tapi Kristus Yesus Tuhan tetap ada di dalamku. Itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapanku. Bukan hanya pada saat pandemik saja, tapi dalam seluruh kehidupanku sampai pada akhirnya. Itulah kelahirannya yang sesungguhnya memberikan kekuatan dan pengharapan buat setiap kita. Siapapun kita tanpa terkecuali. Hari ini Tuhan berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi. Aku telah menebus engkau dengan darah yang mahal. Dan aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Aku datang untuk memberikan damai sejahteranya, sukacitanya, berkat-berkatnya untuk kita alami sepanjang umur hidup kita. Itulah kehadirannya ke tengah-tengah kita. Natal memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang baru. Natal memberikan kita keyakinan yang teguh bahwa kita punya